semua, ayo kita sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pertemuan yang kedua untuk mata pelajaran fisika. Oke, kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang torsi atau momen gaya. Untuk hari ini kita akan membahas bagian yang kedua, yaitu momen inersia. Nah, momen inersia ini lambangnya adalah huruf I besar. Kemudian, momen inersia ini merupakan massa untuk benda yang berotasi atau bergerak melingkar. Nah, jadi massa untuk benda yang bergerak melingkar atau berotasi itu disebut dengan momen inersia. Dan momen inersia ini termasuk ke dalam besaran skalar. Artinya, ia hanya membutuhkan nilai saja tanpa arahnya. Oke, kita lihat di sini ada sebuah batang ya yang berdiri tegak, kemudian di sini juga ada sebuah batang. Kemudian di batang yang horizontal ini kita berikan sebuah partikel atau benda yang memiliki massa M, kemudian porosnya adalah di batang yang berdiri ini. Nah, dari massa M ini ke poros, kalau kita tarik garis itu disebut dengan R. Kemudian bendanya kita putarkan mengelilingi poros. Oke. Nah, maka nilai momen inersianya adalah M dikali R kuadrat. Dengan M adalah massa partikel atau massa bendanya, satuannya kilogram, kemudian R adalah jarak partikel terhadap titik poros atau M. Nah, perhatikan ya, kalau porosnya di garis atau batang yang berdiri ini berarti R itu adalah jarak dari poros ke bendanya atau partikelnya. Satuannya harus meter. Kemudian I-nya yaitu momen inersia. Satuannya kilogram meter kuadrat. Nah, ini rumusnya ya, I sama dengan mr kuadrat. Nah, gimana kalau partikelnya itu lebih dari 1? Maka kalian tinggal menjumlahkan. Jadi sigma I sama dengan I1 tambah I2 tambah seterusnya. Oke. Nah, sekarang yang namanya momen inersia ini tidak hanya terjadi pada partikel atau benda, bisa juga bendanya berupa bola pejal, silinder pejal, kemudian batang dan sebagainya. Untuk itu, biar kalian lebih paham, silakan kalian cek dulu modulnya di halaman 4-5. Kemudian kalian cari, di situ ada momen inersia untuk berbagai benda berotasi. Kalian cukup mencari 4 saja. Yang pertama silinder pejal atau padat, silinder padat ya di situ. Letak sumbunya di pusat. Berapakah momen inersianya? Kemudian yang kedua cari cincin tipis yang letak sumbunya di pusat. Berapakah momen inersianya? Kemudian yang ketiga bola pejal, sama ya, sumbunya di pusat. Berapakah I-nya? Dan yang keempat, bola berongga dalam kurung di kulitnya ya. Sumbunya tetap di pusat, berapakah nilai I-nya? Silakan kalian cari jawabannya, bisa ditulis di buku catatan masing-masing. Eksempel atau contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Pada kedua sumbu tersebut terdapat 4 buah partikel. Ada partikel 1, 2, 3, 4. Kemudian diketahui massa dari partikel M1 itu nilainya sama dengan M2 sama dengan M3 dan sama dengan M4 sama dengan 2 kg. Kemudian jarak dari M1 ke M2 5 cm, dari M2 ke M3 5 cm, dan dari M1 ke M4 juga 5 cm. Pertanyaannya, momen inersia sistem saat diputar di sumbu Y sebesar berapa? Di sini yang berdiri atau vertikal adalah sumbu Y. Ketika partikelnya itu diputar di sumbu Y, berapakah momen inersianya? Berarti yang sebagai poros adalah sumbu Y. Oke, karena di sini ada 4 partikel, maka di sini ada I-nya sama dengan I1 ditambah I2 tambah I3 tambah I4. Oke, sekarang perhatikan dulu. Ketika momen inersia sistemnya diputar di sumbu Y, itu artinya sumbu Y sebagai poros. Berarti benda atau partikel yang ada di sumbu Y atau di poros ini, nilai momen inersianya adalah 0. Kenapa 0? Karena dia
berada di poros, atau benda ini tidak akan bergerak karena sebagai porosnya. Jadi yang bergerak atau yang berputar benda yang mana? Yaitu M2 dan M3. Nanti M2 muter, oke, kemudian M3 juga akan berputar mengelilingi poros. Nah, berarti I1 tadi nilainya 0 ya karena di poros. Kemudian I4 juga nilainya 0 karena di poros. Oke, kemudian I2 gimana? I2 berarti M2 kali R2 kuadrat. Ditambah I3, M3 kali R3 kuadrat. Kita masukkan M2-nya 2 kg, R2-nya berapa? R2 perhatikan dari soal, R2 itu berarti dari partikel 2 ke poros. Ini porosnya ya, sepanjang sumbu Y. Jaraknya adalah 5 cm. Karena satuannya harus meter, berarti kita ubah. 1 cm berapa meter? Yaitu 0,01 meter. Atau kita bisa menggunakan 10 pangkat min 2. Jadi 5 cm sama saja dengan 5 dikali 10 pangkat min 2 atau 0,05. Mangga kalian bisa menggunakan desimal atau pangkat seperti yang ibu ini ya. Kalau perhitungannya benar nanti hasilnya juga akan sama. Nah, jangan lupa dikuadratkan. Plus M3 juga 2. R3-nya berapa? R3 berarti partikel 3 ke titik poros ya, ke porosnya. Dari sini ke sini berarti 5 tambah 5 10 cm. Kita ubah dulu, 10 cm berarti 10 dikali 10 pangkat min 2 meter satuannya. Jangan lupa kuadratnya. Oke, sekarang kita hitung. 2 kita tetap ya. 5 kuadrat 25. 10 pangkat min 2 dikuadratkan jadi 10 pangkat min 4. Ditambah 2 dikali, ini 10 pangkat 2, 100. 10 pangkat min 2 kuadrat, 10 pangkat min 4. Kita hitung 2 kali 2, 5, 50. Ini 10 pangkat min 4 tetap ya. Ditambah 2 kali 100, 200. 10 kali min 4, 10 pangkat min 4. Tetap ya 10 pangkat min 4. Nah, ini perhatikan yang ibu lingkari merah ini sudah sama-sama 10 pangkat min 4. Berarti kita bisa menjumlahkan angka yang ada di depannya. 50 ditambah 200, 250. Kemudian kita tuliskan 10 pangkat min 4. Jangan lupa satuannya kilogram meter kuadrat. Jadi momen inersia sistemnya ketika diputar di sumbu Y adalah 250 dikali 10 pangkat min 4 kg meter kuadrat. Atau kalau kalian hitung menggunakan desimal, itu sama saja dengan 0,025 kg meter kuadrat. Terima kasih. Lanjutkan, bagian yang ketiga dari dinamika rotasi adalah momentum sudut atau lambangnya huruf L kapital ya. Nah, momentum sudut ini termasuk besaran vektor, artinya dia punya nilai dan punya arah. Oke, sebelum kita membahas momentum sudut, kalian harus ingat kembali, di kelas 10 kita sudah pernah belajar tentang momentum, atau biasa disebut dengan momentum linier. Nah, masih ingat nggak syarat dari momentum itu apa? Oke, syarat dari momentum yang pertama, bendanya memiliki massa, kemudian yang kedua, bendanya bergerak atau memiliki kecepatan. Jadi besar momentum atau lambangnya P adalah massa dikali kecepatan. Massa satuannya kilogram, kecepatan satuannya meter per sekon. Jadi momentum satuannya adalah kilogram meter per sekon. Ini waktu belajar di kelas 10. Nah, sekarang di kelas 11 kita akan mengenal yang namanya momentum sudut atau L, berarti momentum untuk benda yang berputar atau berotasi. L itu nilainya atau besarnya adalah I dikali dengan omega. I di sini adalah momen inersia kilogram meter kuadrat, kemudian omega adalah kecepatan sudut, radian per sekon satuannya ya. Dan L adalah momentum sudut, satuannya kilogram meter kuadrat per sekon. Oke. Kita lanjutkan. Kita akan mencari tahu bagaimana sih hubungan antara momen gaya, momen inersia, dan percepatan sudut. Oke, sebelumnya kalian harus ingat kembali tentang hukum 2 Newton pada gerak lurus, di mana sigma F atau gaya F
itu sama dengan M dikali A. Semakin besar massa suatu benda, maka akan semakin besar gayanya. Begitupun dengan percepatan suatu benda ya, semakin besar percepatan maka gayanya akan semakin besar. Nah, ini untuk gerak lurus. Nah, bagaimana untuk digerak berotasi atau benda berotasi atau bergerak melingkar pada porosnya? Maka ini sebenarnya mirip ya rumusnya. Jika digerak lurus kita mengenal gaya, maka di gerak berotasi atau melingkar kita mengenal torsi atau momen gaya. Kemudian di gerak lurus ada massa, maka di dinamika rotasi itu ada momen inersia. Selanjutnya, di gerak lurus ada percepatan, kemudian di dinamika rotasi kita akan mengenal percepatan sudut yang sudah pernah kalian pelajari di gerak melingkar waktu di kelas 10. Jadi hubungan antara momen gaya atau torsi dengan momen inersia dan percepatan sudut bisa kita lihat di sini. To sama dengan I dikali alfa. Jangan lupa percepatan sudut itu besarnya atau satuannya radian per sekon kuadrat. Bagaimana kalau yang ditanya I? Berarti tinggal I sama dengan to per alfa. Kalau yang dicari alfa berarti alfa sama dengan to per I. Oke, kita lanjutkan masuk ke bagian yang keempat, yaitu energi pada gerak translasi dan rotasi. Perhatikan, yang namanya gerak translasi itu sama saja dengan gerak lurus. Yang namanya gerak rotasi di sini yaitu gerak melingkar pada porosnya ya. Oke, energi kinetiknya seperti apa? Energi kinetik merupakan energi gerak ya. Untuk translasi, EKT sama dengan setengah mv kuadrat. Untuk energi kinetik pada gerak rotasi, EKR sama dengan setengah I omega kuadrat. Kalian mengenal omega ya, omega di sini adalah kecepatan sudut. Sehingga berapa sih energi total benda yang bergerak translasi dan rotasi? Benda yang bergerak translasi dan rotasi ini disebut juga benda menggelinding ya, atau benda digelindingkan. Nah, berarti energi mekaniknya adalah EK ditambah EP. Jadi EM sama dengan di EK ada 2, ada translasi sama rotasi ditambah EP. Kita masukkan jadi EM sama dengan setengah mv kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat ditambah MGH. Kita masuk ke contoh soal atau example. Sebuah bola pejal bermassa 5 kg dengan jari-jari 20 cm. Mula-mula diam di atas permukaan tanah. Selanjutnya, bola tersebut digelindingkan dengan percepatan sudut 5 pi radian per sekon kuadrat dalam waktu 5 detik. Berapakah A. momen inersia bola pejal tersebut? Yang B. momen gayanya berapa? Yang C. momentum sudutnya berapa? Oke, seperti biasa kita diketahui terlebih dahulu. Dari soal disebutkan bahwa massanya atau M sama dengan 5 kg. Kemudian R atau jari-jarinya di sini 20 cm. Berarti R-nya 20 cm. Kita akan ubah satuannya ke dalam meter. Berarti 20 dikali 10 pangkat min 2 meter. Karena dari cm ke meter yaitu dibagi 100 ya. Atau bisa juga kalian tuliskan kembali 2 kali 10 pangkat min 1 meter atau sama saja dengan 0,2 meter. Boleh menggunakan 10 pangkat, boleh menggunakan desimal. Oke, selanjutnya di sini mula-mula diam di atas permukaan tanah. Itu artinya kecepatan sudutnya atau omega awalnya adalah 0. Bola tersebut kemudian digelindingkan dengan percepatan sudut 5 pi radian per sekon kuadrat. Di sini ada alfa atau percepatan sudut besarnya 5 pi radian per sekon kuadrat dalam waktu 5 detik atau 5 sekon ya. Berarti T-nya sama dengan 5 detik. Oke, yang ditanyakan ada 3. Yang A, momen inersia atau I-nya berapa? Yang B, momen gaya atau torsinya berapa? Yang C adalah momentum sudut atau L-nya berapa? Kita akan jawab satu per satu. Pertama, perhatikan di soal ini bolanya berupa bola pejal. Kalian bisa cek di modul halaman 5.
cari di situ bola pejal. Untuk momen inersia atau I-nya sama dengan 2/5 mr kuadrat. Kita masukkan 2/5, M-nya diketahui 5 kg, 5, R-nya kita gunakan yang desimal 0,2, jangan lupa dikuadratkan. Oke, 5 dengan 5 berarti bisa dicoret ya, 5 dibagi 5 itu hasilnya 1, 2 kali 1, 2, 0,2 kuadrat hasilnya 0,04, baru dikali 2 dikali 0,04, jadi momen inersia bola pejal atau I sama dengan 0,08 kg meter kuadrat. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencari torsi atau momen gaya. Dari hubungan yang sudah Ibu jelaskan di atas, TO sama dengan I dikali alfa. I-nya sudah ada ya dari yang pertama 0,08, kemudian alfanya dari soal sebesar 5 pi radian per sekon kuadrat, berarti 0,08 dikali 5 pi, hasilnya adalah 0,4 pi. Jangan lupa momen gaya itu satuannya adalah Newton meter, jadi TO-nya sama dengan 0,4 pi Newton meter. Nah, untuk yang terakhir, berapakah besar momentum sudutnya? Untuk bola pejal ya, di situ berarti momentum sudut L sama dengan, dari rumusnya adalah I dikali omega. Nah, I sudah kita dapatkan di yang A ya, 0,08, berarti kita harus mencari yang omeganya berapa. Kita akan cari dulu omeganya atau kecepatan sudutnya dengan menggunakan rumus omega sama dengan omega awal plus alfa kali T. Sebenarnya rumus ini kita dapatkan dari rumus GLBB untuk gerak lurus ya. Sedangkan untuk gerak melingkar namanya GMBB. Nah, kenapa pakai tanda plus? Karena benda awalnya diam, kemudian dia mengalami percepatan sudut alfa. Jadi omega, kita cari omega awal itu 0 dari soal, kemudian alfanya 5 pi dari soal juga, dan T-nya dari diketahui 5 detik atau 5 sekon. Jadi 5 pi dikali 5 hasilnya adalah 25 pi. Jangan lupa satuan dari kecepatan sudut atau omega adalah radian per sekon. Kita masukkan, jadi L momentum sudut untuk bola pejal yang tadi itu sama dengan I dikali omega. I-nya adalah 0,08 dikali omeganya 25 pi. Jadi 0,08 dikali 25 pi hasilnya 2 pi. Satuan dari momentum sudut adalah kilogram meter kuadrat per sekon. Oke, selamat belajar. Semoga